Nikmat itu dugaan, musibah juga dugaan. Kami menduga kamu dengan sesuatu yang kamu suka, dan kami menduga kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Tidak ada perbezaan antara keduanya pada bentuk dugaan. Yang membezakan adalah sikap seseorang dalam dugaan tersebut. Adakah orang-orang menyangka di dalam muamalahnya dengan Allah, dalam sikapnya kepada Allah, mengatakan kepada Allah kami beriman, lalu tidak mahu diduga, tidak mahu diuji, tidak mahu berhadapan dengan kesukaran, tidak mahu susah dalam hidup, merungut kalau diduga dengan musibah, komplain kalau diduga dengan musibah, tidak menerima kalau diduga dengan musibah, kesal kalau berhadapan dengan masalah. Adakah mereka mengatakan kalau beriman hidupnya lancar semua, tak ada dugaan, tak ada masalah, tak ada problem dalam hidup? Iman kalau diberi oleh Allah kepada seseorang akan terbukti benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kemurnian iman dan dustanya iman akan diukur sejauh mana ia ketika berhadapan dengan dugaan. Oleh sebab yang demikian, syukur ketika diduga dengan nikmat, sabar ketika diduga dengan musibah, pada kedua-duanya tetap seseorang itu berdiri di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpindah daripada pintunya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dihimpunkan di satu majlis mendengarkan kata-kata ulama dan asatidzah kita yang membawa kita ingat kepada Allah, mengajak kita untuk bermuhasabah dalam hidup yang singkat ini, bagaimana bermuamalah dengan Allah, dengan menentukan bagaimana sikap kita, dengan memilih bentuk sikap kita di dalam beribadah dan menyikapi Allah. Itulah yang memberikan jaminan adakah kita termasuk orang yang bahagia dan selamat dunia akhirat, atau orang yang rugi dan binasa di dunia dan juga di akhirat. Segala apa yang dilakukan oleh kita di atas muka bumi ini, maka yang akan memberi kesan kepada kita adalah apa yang kita buat untuknya yang Maha Kuasa Subhanahu wa ta'ala. Semua pembicaraan, semua kegiatan, harta benda, pangkat, dan apa saja yang kita ada, hanya bila kita gunakan untuknya yang akan memberikan kepada kita kejayaan dan keselamatan. Oleh sebab itu hendaklah kita memperbetulkan bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di dalam hidup ini terbagi kepada 3 bahagian. Ada orang yang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan pahala. Ada orang beribadah kepada Allah untuk dijaga daripada api neraka. Ada orang beribadah kepada Allah karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Maka pada bahagian yang ketiga inilah, daripada ketiga-tiga bahagian bentuk ibadah, yang akan menentukan bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila diduga dengan nikmat atau diduga dengan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membezakan kepada hamba-hambanya pada bentuk dugaan, baik diduga dengan nikmat atau diduga dengan musibah. Nikmat itu dugaan, musibah juga dugaan. Apa yang Anda dapat daripada apa yang Anda minta dan inginkan, itu adalah satu dugaan. Apa yang Anda tidak mahu tetapi itu menimpa kepada Anda, itu juga satu dugaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menduga kamu dengan sesuatu yang kamu suka, dan kami menduga kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Tidak ada perbezaan antara keduanya pada bentuk dugaan. Yang membezakan adalah sikap seseorang dalam dugaan tersebut.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang-orang menyangka di dalam muamalahnya dengan Allah, dalam sikapnya kepada Allah, mengatakan kepada Allah kami beriman, lalu tidak mahu diduga, tidak mahu diuji, tidak mahu berhadapan dengan kesukaran, tidak mahu susah dalam hidup, merungut kalau diduga dengan musibah, komplain kalau diduga dengan musibah, tidak menerima kalau diduga dengan musibah, kesal kalau berhadapan dengan masalah. Adakah mereka mengatakan kalau beriman hidupnya lancar semua, tak ada dugaan, tak ada masalah, tak ada problem dalam hidup? Kami Allah menduga umat sebelum kamu dengan pelbagai macam dugaan. Mereka juga mengatakan beriman, mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka diduga juga. Apa yang membezakan kamu daripada mereka yang sama-sama berkata beriman, mereka diduga lalu kamu tidak mahu diduga? Adakah itu kamu punya pemahaman pemahaman yang salah pada orang yang mengatakan iman bila ia tidak mahu untuk diduga atau komplain ketika diduga? Iman kalau diberi oleh Allah kepada seseorang akan terbukti benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamallahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya dan siapa di antara mereka yang dusta pada imannya. Dengan demikian kemurnian iman dan dustanya iman akan diukur sejauh mana ia ketika berhadapan dengan dugaan. Oleh sebab yang demikian, sebagai seorang hamba yang hidup di atas muka bumi ini, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan yang diajarkan olehnya, syukur ketika diduga dengan nikmat, sabar ketika diduga dengan musibah, pada kedua-duanya tetap seseorang itu berdiri di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpindah daripada pintunya. Adalah mudah bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah, tetapi tidak mudah bagi seseorang untuk tetap berdiri di pintu Allah walaupun tidak diperkenan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah mudah bagi seseorang untuk mengemis kepada Allah, akan tetapi sukar bagi orang itu untuk istiqamah mengemis seterusnya walaupun belum kunjung tiba pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dicipta dengan sifat tergesa-gesa. Bila meminta belum kunjung tiba di pemberian, maka dia sudah mengatakan Allah tidak kabulkan doa saya. Bila dia meminta sehat dan belum diberi apa yang diminta, maka dia mengatakan apa salah saya kepada Allah sehingga tidak diberikan apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadza, ya muslim, ya muslimah, ya mu'min, ya mu'minah, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, bukan kita perintah kepada Dia. Dengan kita meminta kepada Allah, bukan kita suruh Allah bagi apa yang kita minta. Kita berdoa kepada Allah, bukan Dia ikut order apa yang kita minta kepada Allah untuk dipenuhi. Dia Tuhan, kita hamba. Dia yang maha kuasa, kita yang maha lemah. Dia yang maha sempurna, kita yang serba kekurangan. Dia adalah Dia yang maha lengkap, yang maha sempurna, maha kuasa, yang maha mengetahui, maha bijaksana, yang maha baik, yang maha pemurah. Maka berdiri di hadapan pintu Allah sebagai hamba, bukan sebagai pemerintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah para anbiya yang sentiasa berdiri di pintunya Allah walaupun apa yang diminta belum kunjung tiba. Bahkan sebahagian daripada mereka diberi permintaannya setelah wafatnya orang yang meminta, tetapi tidak berganjak dan berpindah daripada pintu Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah berada di pintu Allah walaupun belum diberi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu illam tadfari la tajza'i wa ila mawaid judi maulak ihra'i.
wa idza ta'akhkhara matlabun falarubbama fi dzalika at-ta'khiri kullal matma'i fastanisi bil man'i war'ai haqqahu innar ridha wasful munibul alma'i wa idza bada min wajdani ma yad'uka lil ya'si ad-damim al-ashna'i fastayqidhi min nawmatil ghafalati wal yakunir raja laki marta'an fihi irta'i. Wahai hawa nafsu, kalau kamu meminta kepada Allah dan permintaan kamu belum diberi oleh Allah, kamu jangan gelisah, kamu jangan risau, kamu jangan gundah gulana, kamu jangan putus asa, kamu jangan kecil hati. Ada kalanya tidak diberi oleh Allah atau terlambatnya pemberian, itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang tidak diberi oleh Allah, itulah satu pemberian. Mula bila kita memahami adalah pemberian kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seorang anak kalau meminta kepada orang tuanya, dia umur 6 tahun minta kereta Mercedes yang model baru, umur 6 tahun nak drive, orang tuanya tak kasih, adakah kejam orang tuanya? Justru dia kasihan dengan anak itu karena belum layak untuk mendapat kereta semahal itu untuk dia boleh gunakan, belum layak untuk menerima pemberian itu, maka tidak diberi. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmah ketika memberi dan juga ketika tidak memberi. Fastanisi bil mani, biasakan kamu selesa, tenang, redha, lapang dada ketika kamu tidak diberi. Kebiasaan orang itu akan merasa selesa kalau diberi, kebiasaan orang itu akan merasa senang kalau diberi. Tapi kita diajarkan dalam syariat kita untuk kita sama sikap kepada Allah. Di saat kita meminta kepada Allah, diberi kita gembira, ketika tidak diberi kita pun juga redha. Kedua-duanya adalah satu sikap yang baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza bada min natigil wajdani ma, kalau dalam hati ini ada pembicaraan, untuk apa saya minta lagi kepada Allah? Untuk apa saya sudah merayu kepada Allah? Untuk apa saya bikin doa selamat lagi untuk mendapatkan pemberian daripada Allah sementara Allah tak kabulkan saya punya doa? Bagi tahu kepada dia, fastaigidhi bin naumatil ghafalati wal, kamu jangan biarkan diri kamu lalai. Dia Tuhan, dia yang maha kuasa, bukan dia hamba sahaya, bukan dia ikut perintah kamu. Ketahuilah kamu minta itu merayu, kamu minta itu mengemis, bukan perintah kepada dia Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan sikap Allah yang ditunjukkan kepada kita, untuk tidak melihat kepada zahir tetapi melihat kepada di sebalik apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita diajarkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku kepada kita sesuatu di luar apa yang kita rancang, kita mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah dah takdirkan macam ni, yang dikehendaki oleh Allah itu juga yang akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha berkuasa untuk berbuat apa saja yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang dilakukan oleh mereka manusia ini sudah dicatat, sudah segala-galanya. Yang kecil dan juga yang besar tak akan berubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa iman kita kepada ketentuan Allah akan menenangkan segala apa yang berlaku kepada kita ataupun kepada umat manusia, dari hal yang kita senangi atau hal yang kita tidak menyenanginya. Menyikapi kepada sesuatu yang terjadi bukan hanya melihat kepada zahirnya, tapi melihat hikmah di sebalik apa yang terjadi. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, para anbiya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar supaya diutus Nabi di kota Mekah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka ini seorang Nabi daripada golongan mereka, membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan juga hikmah, dan juga mensucikan hati dan jiwa. Yang berdoa Nabi Ibrahim minta agar supaya di Mekah itu diutus seorang Nabi. Siapa yang ada di Mekah
lahir seorang nabi setelah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Yang ada waktu itu pastinya bukan Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim sudah ada, Nabi Ismail sudah ada, membangun Ka'bah. Selesai bangun Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, minta kepada Allah, ya Allah utuslah tengah-tengah mereka seorang nabi. Siapa dimaksudkan? Tentunya bukan Nabi Ibrahim karena memang sudah nabi, bukan juga Nabi Ismail yang memang sudah menjadi nabi juga pada waktu itu. Maka kata siapa dimaksudkan nabi di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Bila dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Ibrahim 3000 tahun setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya sudah, tapi tidak putus asa sampai akhir hayatnya. Ya Allah, mana nabi yang aku minta kepada engkau supaya diutus? Doanya disimpan. Nabi Ibrahim tetap berdoa. Kabulnya doa muncul setelah sekian ribu tahun. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala bila menentukan kepada apa saja yang diinginkan oleh hambanya, dia yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Demikian juga yang berlaku kepada Nabi Zakaria, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan zuriyah. Di usia 90 tahun baru dapat zuriyah. Sabar berdoa, tidak berganjak. Ya Allah, aku sudah banyak kali minta doa kepada engkau untuk dikabulkan, tak muncul juga apa yang aku minta. 90 tahun baru mendapatkan zuriyah yang diberi nama Yahya. Wahakadha para anbiya dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap berada di pintu Allah subhanahu wa ta'ala dan berbaik sangka kepada apa saja yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita digalakkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Bukankah ada kisah-kisah yang ditunjukkan oleh Allah untuk tidak berinteraksi dengan kejadian yang kita nampak, tanpa kita memerhati kepada hikmah di sebalik kejadian tersebut yang kita tidak nampak? Apa yang berlaku antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang dinaiki oleh mereka berdua? Nabi Musa melihat dari segi zahirnya, ini merosakkan harta orang lain, ini merosakkan hak orang lain, ini boleh membinasakan harta benda. Maka ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, aku dah cakap kepada engkau, jangan engkau tanya apa yang aku buat. Jumpa dengan anak laki-laki sedang bermain, dibunuh oleh Nabi Khidir. Secara zahirnya ini nampak kekejaman, ini nampak perbuatan zalim, ini perbuatan maksiat. Ditegur oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir pun menegur sekali lagi, aku dah kata kepada engkau kalau jangan bertanya ke atas apa yang aku buat. Sampailah terakhir ketika membangun dinding yang akan roboh itu. Tiga-tiga kejadian secara zahirnya itu salah. Tiga-tiga kejadian yang berlaku seakan-akan menyimpang. Tentunya dalam hal ini Nabi Khidir ketika mengatakan kepada Nabi Musa, jangan tanya apa yang aku buat, dalam hal ini ingin memberitahukan apa yang aku buat ini bukan atas nama diri aku. Kan yang mau belajar itu Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Kira-kira tindakan guru itu tidak tahu ke apa yang dia buat. Kalau guru tidak tahu apa yang dia buat, untuk apa belajar kepada guru tersebut? Tetapi Nabi Musa mengambil hukum dari segi zahirnya. Nabi Khidir mengelengkapkan dalam hukum bukan hanya yang zahir, tapi yang disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal yang kita tidak mengetahui. Diberitahu bahwasanya yang pertama yaitu perahu yang dilubangi, katanya ini perahu milik orang yang ada raja di situ yang akan rampas semua perahu yang tidak cacat. Ini dicacatkan supaya tak dirampas, sehingga orang yang punya perahu ini boleh tampal balik ke lubang yang ada perahu dan dia boleh berniaga mencari rezeki walaupun perahu itu cacat dan lubang, tapi tidak dirampas. Kalau dirampas dia tak boleh cari rezeki. Berarti menguntungkan atau tidak kepada tuan yang punya perahu? Menguntungkan kepada tuan yang punya perahu. Siapa yang bagi tahu kepada Nabi Khidir kalau perahu ini akan dirampas oleh raja yang mengambil harta benda atau perahu milik rakyatnya? Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi tahu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Itu anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Memang kita nampak itu perbuatan yang kejam dan secara zahir. Maka ditegur oleh Nabi Musa berdasarkan dengan ilmu yang ada pada Nabi Musa. Ini satu kesalahan. Nabi Khidir setelah memberitahukan kepada Nabi Musa, ini anak kecil adalah orang tuanya orang yang baik, orang yang saleh.
Dalam ilmunya Allah yang diberitahukan kepada Nabi Khidir, ini anak kalau membesar dia akan menjadi sebab kekufuran bagi orang tuanya. Jadi saya bunuh dia supaya tidak menjadi sebab kekufuran kepada orang tuanya. Dibunuhnya anak masih kecil itu menyelamatkan orang tuanya supaya tidak kufur, menyelamatkan anak itu juga karena masih kecil dibunuh sehingga tidak ada hal yang boleh memudaratkan kepada siapapun juga. Coba dibandingkan, kalau anak itu membesar dan akan menjadi sebab kekufuran orang tuanya, siapa yang akan menderita? Ya ketiga-tiganya, orang tuanya dengan anaknya. Ketika anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir, siapa yang rugi? Tak ada siapa yang dirugikan, hanya sedih sesaat tapi bahagia kekal abadi dengan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian daripada hikmah untuk kita melihat apa yang nampak kejadian pada zahir ini hendaklah bukan menjadi penilaian dan kepastian, tapi melihat hikmah apa di sebalik yang terjadi. Walaupun pahit kita mendengar, walaupun sukar kita melihat, walaupun 1001 persoalan dalam hati dan jiwa kita atas apa yang berlaku, mahu itu pembantaian, mahu itu pembunuhan, mahu itu penderitaan, mahu itu memaksakan orang lapar, mahu itu menghalang makanan masuk ke wilayahnya, mahu berbagai macam hal yang kita dengar hari-hari daripada hal-hal yang menyakitkan hati dan perasaan. Tetapi kita hendaklah menyimpan hikmah bahwasanya tidak ada perkara yang terjadi di atas muka bumi ini, melainkan kita tidak hanya fokus kepada kejadian, tetapi menyimpan apa yang meyakini bahwasanya apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sejuta rahasia yang ianya akan terdedah pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap steady, sikap stable, sikap tenang terhadap kejadian itu yang perlu ada kepada orang muslim. Tidak boleh orang itu gelisah, putus asa. Di dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini contoh yang diajarkan oleh Allah kepada para anbiya, menyikapi kejadian di luar apa yang kita harapkan, di luar apa yang kita inginkan, dan ini menjadi ukuran kepada kita dalam kehidupan kita keseharian. Bila kita menginginkan sesuatu, bila kita mengharapkan sesuatu, bila kita berdoa sesuatu, yang perlu untuk kita fokus bukan apa yang kita minta, tetapi hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan tentukan, diberi atau tidak diberi. Itu fokus untuk kita sebagai seorang mukmin ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah bermimpi pergi masuk ke Mekkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah, melakukan tawaf. Maka baginda panggil kepada sahabat, jom kita pergi pergi ke umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah aminin. Allah telah menunjukkan mimpi Nabi dengan benar. Kamu akan masuk wahai Rasulullah dan kaum muslimin ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, mencukur rambut dan memendekkan rambut. Nabi mimpi masuk ke Mekah, tawaf. Maka Nabi pergi bersama dengan kaum muslimin. Sampailah di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, ternyata kaum musyrikin menghalang Rasulullah untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Bila masuk akan berlaku pertumpahan darah, sementara Nabi pakai ihram. Runding demi runding, usaha demi usaha, tak berjaya. Sampailah pada akhirnya berakhir dengan perjanjian damai, yang keputusan daripada perjanjian damai itu Nabi kena balik pergi ke Madinah. Time itu juga tak boleh masuk. Maka Nabi pun setuju, agree. Kata baginda Rasulullah, jom kita balik. Di sini ujian. Di sini pengajaran yang ingin diajarkan oleh Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan ahdath, dengan kejadian, dengan peristiwa. Dan alangkah banyaknya di sekeliling kita peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kita perlu belajar bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita menyikapi kepada peristiwa, untuk tidak fokus kepada peristiwa itu, menarik perhatian, pemahaman kita kepada zahir kejadian, tapi kurang melihat hikmah di sebalik kejadian. Hal ini yang terjadi kepada para sahabat secara zahirnya, Nabi mimpi dan mimpi Nabi pasti benar. Tapi hakikatnya tak boleh masuk Masjidil Haram, tak boleh masuk pergi ke Mekah. Mungkin timbul soalan, mana kebenarannya mimpi itu? Kalau mimpi orang biasa, mungkin boleh betul, mungkin tak betul. Tapi ini Nabi, ini Rasul,
Mana boleh mimpinya tidak terjadi. Ini soalan timbul daripada mana? Timbul daripada Nabi sepakat untuk balik. Yang mengajak pergi umrah Nabi juga. Yang memberitahu kalau Nabi mimpi masuk ke Mekah Nabi juga. Yang suruh balik tanpa masuk ke Mekah Nabi juga. Bagi orang lain yang hanya fokus kepada zahir kejadian akan tertanya-tanya, kenapa kita balik? Mana janji yang dijanjikan oleh Nabi? Tapi bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi tidak mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tak izinkan aku masuk? Kan engkau yang bagi aku mimpi-mimpi daripada engkau adalah wahyu kepada aku. Tidak begitu sikap baginda Rasulullah. Katanya, jom kita balik. As-sahabah yang terkejut dengan arahan Nabi, ini kan Mekah tinggal hanya berapa kilometer sahaja, perjalanan hampir 1 minggu atau 1 minggu lebih. Kaum muslimin khususnya kaum muhajirin amat rindu dengan Mekah, tanah kelahiran mereka sendiri. Ternyata disuruh balik. Sebahagian beberapa terduduk, ada pegang kepala. Nabi mengatakan, cukur rambut kamu, tahallul, dan sembelihlah binatang korban kamu. Tak seorang pun yang bangkit, tak seorang pun yang melakukan. Ini kan arahan Nabi. Sahabat waktu itu tidak melakukan, bukan tak mau dengar, tetapi terkejut dengan situasi yang mereka harapkan terjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu masuk ke kota Mekah. Ternyata yang terjadi di luar apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Di sini mereka terkejut. Mu'amalathum bi zahiril ahdath. Mereka berinteraksi dengan kejadian yang zahir. Sementara baginda Rasulullah SAW tidak berinteraksi dengan kejadian yang zahir. Dia Rasul, dia Nabi. Dia tahu tak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi melainkan yang maha kuasa menentukan. Itu semut bergerak kakinya pun juga menentukan pergerakan kaki semut adalah dia. Apatah lagi semua yang ada di alam semesta ini, siapa yang kawal dan siapa kontrol selain dia subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah terkejut melihat sahabat tidak mendengar arahan Nabi SAW. Sampai akhirnya Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, kamu panggil tukang cukur kamu dan cukur di hadapan mereka, mereka akan lakukan. Betul lah, diikuti. Falhasil Nabi panggil tukang cukur, Nabi cukur, akhirnya sahabat pun cukur dan juga melakukan sembelihan lalu kembali ke kota Madinah. Pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Turun ayat itu memberitahukan tentang kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum al-muslimin. Hadirin hadirat. Di sini kita ingin mengambil sejenak bertafakkur dan bertadabbur ayat yang mendidik kepada kita bagaimana berinteraksi dengan kejadian. Supaya tidak fokus dengan zahirul ahdath, zahirnya kejadian, tapi melihat hikmah di sebalik kejadian yang zahir itu. Baginda Rasulullah memberikan arahan, jom kita balik. Dan kalian sedih kaum muslimin pun mengikuti arahan Nabi. Sebelumnya didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, ya Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang salah? Kata Nabi, ya. Ya Rasulullah, kalau kita pun lawan kepada mereka, kita perang, bukankah kalau kita mati kita masuk surga, syahid? Dan kalau mereka yang mati, mereka masuk neraka? Kata baginda Rasulullah, ya benar. Ya Rasulullah, kalau begitu, bukankah engkau berjanji kepada aku atau kepada kaum muslimin bahwasanya engkau akan masuk ke tanah suci Mekah melalui mimpi itu? Bukankah mengatakan kepada kami akan masuk dan tawaf dan serta dapat mencukur dan memendekkan rambut? Kata Nabi, ya. Tapi aku bagi tahu tidak kepada kamu kalau kita semua akan masuk tahun ini. Kata Sayyidina Umar, tidak, engkau tidak menentukan tahunnya, cuma memberitahukan akan masuk. Katanya kalau begitu pasti kita akan masuk. Bila itu dia punya yang kuasa. Masa Nabi berjalan mengambil daripada apa yang dilakukan daripada mimpi yang dilihat oleh beliau, dan itu sebagai satu tanda keizinan, beliau pergi. Ketika tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam dengan penolakan kaum musyrikin kepada Nabi untuk masuk, Nabi berinteraksi bukan dengan sikap kaum musyrikin yang menolak, tetapi lebih menyikapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Dia juga yang mengizinkan untuk pergi bergerak, dia juga yang memerintahkan untuk kembali tanpa masuk ke kota suci Mekah. Dia mau seperti itu.
dan kita hanya hamba yang patuh dan taat kepada Dia apa yang diinginkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Demikian baginda Rasulullah SAW ketika disoal oleh Sayyidina Umar, katanya, bukankah kita dalam pihak yang benar dan mereka pihak yang salah? Bukankah kita di pihak, kalau kita mati syahid, mereka adalah akan mati dalam keadaan kekufuran? Kata baginda Rasulullah, ya Umar, ini Rasulullah, saya Rasulnya Allah dan saya tidak akan bermaksiat kepadanya dan dia tidak akan tinggalkan saya. Ini yang perlu ada kepada kita sebagai seorang mukmin. Bila kita berhadapan dengan situasi yang tak dapat apa yang kita inginkan atau kesal ke atas apa yang terjadi, katakan ini adalah ketentuan daripada Allah dan Dia pasti menentukan sesuai yang dikehendaki olehnya. Kembali Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ke kota Madinah. Di perjalanan turun firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Secara zahir Nabi ini kan tak boleh masuk ke kota Mekah, mau 3 hari saja tak boleh. Diberi syarat boleh masuk tapi tahun depan, itu pun 3 hari. Tahun itu yang sudah tinggal sejengkal saja pergi masuk ke kota Mekah, tak diizinkan. Tahun depan oke, 3 hari, visanya 3 hari. Diberikan oleh kaum musyrikin. Tahu apa yang diberitahukan oleh Allah? Itu kota Mekah yang penduduknya saat ini melarang kamu masuk dan memberikan syarat perjanjian tahun depan 3 hari kamu akan masuk. Itu kota Mekah akan jatuh ke tangan kamu. Bukan lagi 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan. Engkau yang akan pegang kota Mekah. Ini kabar disampaikan oleh Allah di saat Nabi tak boleh masuk dan kembali ke kota Mekah. Secara zahirnya nampak lemah. Secara zahirnya adalah kaum musyrikin lebih dilihat tunjuk gigi karena berjaya menghalang kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah. Zahirnya begitu, tapi Allah berkehendak yang lain. Itu kota Mekah akan jatuh ke tangan engkau. 2 tahun berlalu, memang pun akhirnya tahun depan Nabi pergi ke kota Mekah 3 hari. Lepas itu balik. 2 tahun berlalu, kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin. Hadirin hadirat, itu Nabi mula daripada 13 tahun di Mekah, diperangi 6 tahun berada di Madinah, setiap tahun tak lepas daripada perang. 2 tahun setelah perjanjian damai yang Nabi dihalau, kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin dan orang masuk Islam berlipat kali ganda daripada 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Berapa semua? 19 tahun lebih kurang. 2 tahun perjanjian damai yang disepakati oleh Nabi, masuk Islam jumlah orang lebih ramai daripada 19 tahun Nabi berdakwah. Hikmah Rabbaniyah yang ditentukan oleh Allah. Walaupun waktu itu kaum muslimin sedih, walaupun kaum muslimin susah hati, walaupun kaum muslimin waktu itu kesal tak boleh masuk, tapi tahun depan bukan perlu visa untuk masuk, anytime boleh masuk. Pemberian daripada Allah bila disikapi dengan ridha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan pada kisah-kisah dalam Al-Qur'an untuk berinteraksi dengan ahdath, dengan kejadian, bukan hanya pada zahir, tapi apa yang Allah simpan di sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah dan Maha menentukan yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW bila umat ini menyikapi kepada Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana ulaika humus shadiqun. Kaum muhajirin yang diusir, dihalau daripada Mekah ke Madinah, harta mereka diambil, rumah mereka diambil, mereka tinggalkan segala-galanya. Untuk apa mereka pergi ke hijrah ke Madinah? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari anugerah dari Allah dan redha. Susah meninggalkan keluarga, mencari anugerah dan redha dari Allah. Susah meninggalkan harta bendanya, mencari redha dari Allah. Biasakan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ke atas kesusahan yang kita hadapi semata-mata untuk mencari redha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati dan jiwa kita memahami rahasia qada dan qadarnya Allah ke atas apa yang terjadi dengan hikmah yang besar untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, untuk syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ini agama dijanjikan untuk menang bi'izzi aziz wa bidhulli dhalil. Ada orang tolong agama ini atau orang ingin menghancurkan agama ini tetap akan menang. Hanya kita jangan terburu-buru melihat. Ianya adalah merupakan satu ketetapan yang Allah sudah janjikan, terpulang kepada yang maha kuasa untuk menjayakan semua itu. Hanya kita tetap dalam keadaan yakin apa yang dijanjikan pasti akan terjadi, baik kita melihat atau generasi kita yang akan melihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemantapan iman dalam hati dan jiwa kita, dalam kita bermuamalah dengan Allah, dan sentiasa meraih redha dari Allah Subhanahu wa taala walaupun pahit yang kita lalui dalam hidup ini, walaupun berat apa yang kita lalui dalam hidup ini, walaupun juga menitiskan air mata yang banyak ketika melihat di televisi ataupun YouTube apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempercepat bantuannya dan juga pertolongannya kepada saudara-saudara kita, dan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin daripada rahasia kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah pada qada dan qadarnya yang baik dan juga yang buruk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk memahami segala ketentuannya Allah, untuk kita tetap di pintunya Allah, istiqamah di pintunya Allah, tidak berganjak daripada pintunya Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali setelah bertaubat kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan bantu umat Islam daripada apa yang menimpa kepada mereka. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusharu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada masyayikh dari Habib Ahmad bin Hussein Aidid diberikan sehat wal afiyah oleh Allah. Kehadirannya di tempat ini adalah satu tuah bagi saya dan juga tentunya kepada semua yang hadir. Barakallahu fi wa fi ahlih wa fi tullabih wa fi da'watih wa fi syairih wa fi manhajih wa fi qiyamih fi da'wah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi barakatan wasi'ah fid dunya wal akhirah wa rafa'allahu lahu ad-darajat wa waffaqahu lima yuhibbu yardah wa baraka fi safarihi fi halihi wa dirhalihi ya arhamar rahimin. وأكرمنا الله بأن نستفيد منه مرات عديدة وكرات عديدة يا أرحم الراحمين. وبارك في شباننا يبارك في أعمارهم بركة واسعة برحمتك أرحم الراحمين. Asatidah kita diberikan sehat walafiat, diberkati Ustaz Mustafa Kamal, Said Fadli Al-Habib Syekh Abu Bakar daripada Indonesia hadir bersama dengan kita, dan semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita redha daripadanya di dunia dan juga di akhirat, dan dianugerahkan manisnya perasaan dengan mendapatkan redha. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin ya rahman ya rahim. Salli rabbi wa sallim ala khairi